Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana wa li ustazina wa li walidayhi wa lil masaihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabus Siyam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Walil hakim, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata wa huwa sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah, Kitabus Siyam. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabus Siyam, hadis yang nomor 557. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Barang siapa yang dia terlupa dalam keadaan berpuasa, maka dia makan atau dia minum, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan Allah memberinya minuman. Muttafaqun alaih. Wal hakim, dalam riwayat Hakim, man aftara fi ramadhana nasiyan, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, fala qada'a alaihi, maka tidak ada atasnya kewajiban untuk mengganti puasanya, wala kafarata, dan tidak ada baginya tebusan apapun. Wa huwa sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum itu jika dilakukan seseorang ketika berpuasa dalam kondisi lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Dan hakikatnya adalah merupakan pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Allah memberinya makan dan Allah memberinya minum, ya. Dan tidaklah dia melanjutkan puasanya dan tidak ada konsekuensi apapun dalam hal ini, walaupun dia makannya banyak, walaupun makannya sepiring, 2 piring, ya, selama memang dia tidak ada pada unsur kesengajaan, maka di antara rahmat Allah Jalla wa'ala tidak mewajibkan dia untuk mengganti puasanya. Bahkan puasanya sah, tak berkurang apapun padanya, dan tidak ada tebusan atau kafar apapun baginya. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa minastaqa'a fa alaihil qada'. Rawahul khamsah wa a'lahu Ahmad wa a'illahu Ahmad wa qawwahu ad-Daruqutni. Wa an Abi Hurairah, hadis ke-558 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahul qai'u, barang siapa yang tak mampu menahan muntah. Man dhara'ahul qai'u fala qada' alaihi, kemudian dia muntah, tidak ada baginya kewajiban untuk mengganti. Wa man istaqa'a, tapi barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja, fa'alaihil qada', maka wajib bagi dia mengganti. Rawahul khamsah wa a'allahu Ahmad, hadis dari Imam yang 5, dan Ahmad menyebutkan terdapat padanya illat atau cacat. Wa qawwahu ad-Daruqutni, Imam Daruqutni menguatkannya, dan hadis ini hasan.
ya, derajatnya hasan. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang yang ketika berpuasa muntah bukan dengan unsur sengaja, ya, karena masuk angin dia muntah atau karena sakit dia muntah. Jika dia ingin melanjutkan puasanya tak mengapa, ya, dan puasanya sah. Namun jika dia sengaja memuntahkan dirinya, menjolok misalnya dengan tangannya ke dalam kerongkongannya sehingga akhirnya muntah, maka bagi dia wajib untuk mengganti, puasanya dianggap batal, puasanya dianggap tidak sah. Jadi termasuk pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja, ya, tetapi apabila dia tidak sengaja tidak dianggap membatalkan puasanya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasoma hatta balagha qura'al ghamim fasoma an-nas summa da'a biqadahin min ma'in farafa'u hatta nazara an-nasu ilaihi fashariba summa qil lahu ba'da zalik inna ba'dan nasi qad sham faqala ulaikal usah wa fi lafzin faqila lahu innan nasa qad saqqa alaihi misyam wa innama yantaziruna bima fa'altu fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr fashariba rawahu Muslim. Hadis yang ke-559, wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kharaja amal fath, bahwasanya Nabi pernah keluar musafir dalam rangka menaklukkan kota Makkah, ila Makkah fi Ramadan. Beliau berangkat menuju Makkah di bulan Ramadan. Ya, penaklukan Makkah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, peperangan Badar juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Fasama, maka Nabi tetap berpuasa hatta balagha qura'al ghamim, sampailah beliau berada satu tempat yang bernama Qura'al Ghamim. Ya, Qura'al Ghamim adalah suatu lembah di jalan menuju Makkah. Ya, menuju jalan ke Makkah. Dari Makkah jaraknya sekitar 64 km. Ya, namanya Qura'al Ghamim. Sekarang disebut dengan nama Wadi Asfan. Ya, namanya sekarang Wadi Asfan. Tatkala beliau tiba di tempat ini, Qura'al Ghamim atau Wadi Asfan sekarang, fasaman nas, orang-orang masih berpuasa. Ya, thumma da'a biqadahin min ma. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar dibawakan kepada beliau wadah berisi air. Farafa'ahu, Rasulullah mengangkat tinggi-tinggi di hadapan sahabatnya, hatta nadhara an-nasu ilaihi, sehingga orang-orang pun melihat, fasyariba, beliau pun minum. Ya, artinya beliau berbuka ketika musafir. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, kemudian ada yang bertanya kepadanya setelah itu. Ada yang berkata kepadanya setelah itu, inna ba'dhan nasi qad sham, sesungguhnya sebagian orang masih tetap berpuasa. Faqala, maka beliau mengatakan, ulaikal usatu, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Wa fi lafzin, dalam redaksi lainnya, faqila lahu inna nasa qad syaqqa alaihimus siyam, sesungguhnya orang-orang kesulitan untuk melanjutkan puasa. Wa inna ma yantadhiruna fima fa'alta, tapi mereka hanya menunggu apa yang kau lakukan. Ya, musafir yang jauh, mereka ingin menaklukkan kota Mekah, ya, butuh tenaga yang kuat, tapi mereka tetap berpuasa karena menunggu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah melihat mereka kesulitan, letih, ya, mereka butuh tenaga, fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr, setelah asar, belum tenggelam matahari, ya, maka Rasulullah perintahkan untuk dibawakan ke hadapan beliau satu wadah daripada air, fasyariba, maka beliau pun meminumnya. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bolehnya berbuka ketika sedang musafir, dan telah berselisih para ulama tentang hukum berbuka ketika musafir.
Ya. Sebagian mengatakan harus berbuka. Di mana Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis ini, ulaikal usatu, mereka itulah orang bermaksiat. Ya, ulaikal usat. Tapi pendapat yang paling benar bahwasanya rukhsah bolehnya berbuka puasa bagi orang musafir ini, ya, secara umum hukumnya demikian. Tapi manakah lebih utama bagi mereka, berbuka atau tetap berpuasa? Ya, maka pendapat para ulama yang lebih rajih bahwasanya jika memberatkan puasa, lebih utama bagi mereka berbuka. Apalagi jika mereka sedang dalam keadaan mau berperang, menaklukkan musuh-musuh mereka. Jika dianggap itu yang paling mudah bagi mereka, maka lebih mudah itulah agama Islam ini mengajarkan kita untuk memilih apa yang lebih mudah. Adalah Nabi yang mulia SAW jika disuruh milih dua perkara, dia pilih yang paling mudah selama tidak melakukan dosa. Ya, jika bagi seseorang mudah berpuasa ketika musafir, ya, tak ada halangan rintangan berpuasa. Fasilitas semuanya memudahkan dia. Safarnya naik pesawat, ya, dan seterusnya. Dan berat baginya kelak mengganti setelah Ramadan, khawatir dia payah mengganti. Karena berpuasa bersama-sama tak sama dengan berpuasa sendiri. Maka lebih utama bagi orang semacam ini untuk tetap melanjutkan puasanya. Ya, maka kembali kepada apa yang paling mudahkan. Namun bila terseorang, ya, dikhawatirkan ketika safar berpuasa akan membuat safarnya menjadi masalah, ya, membuat dia sakit, membuat dia binasa dan semacamnya, maka wajib bagi dia berbuka. Tak boleh dilanjutkan puasanya. Karena Allah begitu rahmatnya kepada hamba-hambanya. Innallaha kana bikum rahimah. Allah itu begitu rahmat kepada hamba-hambanya. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan agama ini ada yang menyulitkan kalian. Maka perkataan Nabi ulaikal usad ini adalah para sahabat yang memaksakan diri tetap berpuasa padahal mereka keberatan. Agama kita adalah agama yang mudah. Maka hendaklah senantiasa memilih apa yang Allah mudahkan bagi kita. Ya, na'am, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Hamzata ibni Amrin al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fiyya quwwatan ala siyami fi safar fa hal alayya junah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ruhsatun minallah faman akhadha biha fa hasanun waman ahabba an yasuma fala junaha alaihi rawahu Muslim wa aslahu fil muttafaqu alaihi Assalamualaikum ilaihi fil muttafaqi alaih min hadisi Aisyata anna Hamzata ibna Amrin sa'ala. Hadis yang ke-560 wa an Hamzata bin Amrin al-Aslami. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami dari suku Aslam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, dia pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan, aku mendapati diriku ini kuat, ala siyami fi safar, untuk tetap berpuasa meski dalam keadaan musafir. Fahal alayya junahun, maka apakah tak menjadi masalah bagi saya untuk tetap berpuasa? Tidakkah saya berdosa ketika saya tetap berpuasa ketika musafir? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, hiya rukhsatun minallah, ya, berbuka itu ketika musafir adalah keringanan daripada Allah Jalla wa'ala. Itu hukumnya keringanan, rukhsah, ya. Faman akhadha biha fahasan, yang mau mengambil keringanan tersebut maka bagus-bagus saja. Waman ahabba an yasuma, barang siapa ingin berpuasa melanjutkan puasanya, fala junaha alaih, tak mengapa baginya. Hadis dikeluarkan Imam Muslim dan asal hadis ini disepakati oleh keduanya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika orang musafir itu rukhsah bagi dia untuk berbuka. Boleh, arti rukhsah adalah keringanan. Ya, dalam Islam ada namanya hukum asal, namanya azimah. Azimah hukum asal. Contohnya melaksanakan sholat dengan berdiri ketika mengerjakan sholat fardu, ini namanya adalah azimah.
Ya, ketika seseorang sakit tak bisa berdiri, maka dia mengambil keringanan, namanya apa? Rukhsah. Ya, ketika musafir, hukum asalnya adalah tetap berpuasa, namanya azimah. Kalau dia mengambil keringanan, namanya apa? Rukhsah. Boleh bagi dia untuk mengambil keringanan, berbuka puasa. Bagaimana jika safarnya mudah, Ustaz? Boleh bagi dia tetap berbuka puasa. Ya, karena ilat sebab dibolehkannya orang berbuka puasa itu adalah diantaranya karena safar. Baik safarnya sulit atau tak sulit tetap boleh berbuka selama dia dihukumi musafir. Ke Jakarta 2 jam tak sampai, 1 jam 40 menit. Ya, naik pesawat. Dia boleh berbuka? Boleh, tak ada masalah. Ya. Boleh tetap berpuasa? Tak apa. Tetap berpuasa pun tak ada masalah. Manakala yang utama tergantung kepada orang tersebut. Jika dia merasa akan berjalan jauh dari Jakarta, mungkin akan jauh, mau berangkat ke Bogor, mau berangkat ke Puncak, mau berangkat kemana, dia merasa tak nyaman berpuasa, membuat dia letih, tak mengapa dia berbuka. Ya, dan lebih utama bagi dia berbuka jika dia menganggap itu yang paling mudah baginya. Tapi sekiranya dia merasa nanti kalaulah berbuka berat mengganti padahal dia mampu berpuasa, lebih utama bagi dia untuk berpuasa. Ya. Maka kata Rasulullah, ya rukhsatun minallah. Berbuka ketika musafir adalah merupakan keringanan daripada Allah. Ia mengambil keringanan tersebut boleh saja. Fahasanun. Ya, wa man ahabba an yasuma fala junah alaih. Yang dia ingin berbuka tak mengapa, jika tetap berpuasa juga tak masalah. Yang dilarang adalah orang sengaja untuk berbuka puasa. Caranya bagaimana supaya berbuka? Pergi dia safar. Tak boleh. Dengan niatnya, innamal a'malu binniyat. Daripada aku ini letih-letih puasa, aku mau berbukalah, musafirlah aku ke Singapura supaya berbuka. Kalau dia safarnya tujuannya untuk berbuka, dia berdosa. Karena kembali kepada niatnya, innamal a'malu binniyat. Kalau dia safarnya bukan sengaja untuk berbuka puasa, atau urusan-urusan yang mubah, yang boleh, atau ketaatan kepada Allah SWT, umrah, haji dan semacamnya, ya, maka tak mengapa dia berbuka untuk suatu kepentingan-kepentingan dunianya, ya, berbelanja dan seterusnya. Bukan niatnya di awal untuk berbuka puasa, tak mengapa. Dia tak dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun safar dibolehkan bagi seorang berpuasa adalah safar yang dikembalikan kepada uruf, dan para ulama sendiri berselisih tentang jarak safar. Ada yang mengatakan 85 km dianggap safar, kurang daripada itu dianggap bukan safar. Ada yang mengatakan safar itu tergantung kepada kebiasaan masyarakat, uruf. Tak harus ditandai dengan 85 km. Ya, andai kata kurang daripada itu pun tapi dianggap dia safar, maka dihukumi musafir. Sebagaimana penduduk Batam kalau ke Singapura dianggap musafir, meski sebentar, meski 1 jam 50 menit dianggap musafir ke negeri orang. Membawa bekal, persiapan dan semacamnya, paspor, uang. Ya, karena uruf kebiasaan kita mengatakan orang ke sana musafir. Ya, ketika macet dari Tanjung Uncang sampai ke sana, ya misalnya ke Batu Ampar, pulang balik dia 2 kali 3 kali, ya mungkin sampai lebih daripada 50 km. Tapi orang mengatakan tidak musafir. Dari sini ke Jembatan 6 mungkin 60-an kilo, tapi dianggap tidak musafir. Karena orang mengatakan ini bukan safar. Maka kembali kepada uruf. Dan orang itu boleh dia berbuka puasa ketika mau musafir, ketika dia telah meninggalkan kampung halamannya, tak terlihat lagi kampungnya. Tak boleh dia berbuka puasa ketika di rumah, karena boleh saja batal safarnya sementara dia telah berbuka puasa. Demikian juga orang boleh mengqasar salatnya ketika safar, setelah dia tidak lagi melihat rumahnya, meninggalkan rumahnya, boleh dia mengerjakan qasar. Tak lagi tampak kampung halamannya, boleh dia mengqasar salatnya. Tapi selama masih di kampungnya, masih di RT-nya, masih di RW-nya, masih di desanya, maka tak boleh dia mengqasar.
Tapi jika telah keluar, ya tak tampak lagi kampung halamannya, boleh dia untuk mengqasar. Ya, sampai mungkin di bandara Hang Nadim, ya tak tampak lagi Batu Haji, udah lenyap dari pandangan matanya. Sekiranya dia mau mengqasar tak mengapa, karena sudah tak tampak lagi kampungnya. Ya, di bandara siap-siap berangkat mau ke Jakarta dan seterusnya. Ya, kalau dia tetap melaksanakan sholat 4 rakaat, maka dia mengambil hukum azimah, juga tak mengapa. Dan orang dibolehkan berbuka puasa ketika safar adalah safar yang sifatnya ketaatan kepada Allah, atau dalam bentuk safar yang memang mubah, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Safarnya untuk maksiat tak boleh dia berbuka puasa. Ya, safarnya untuk kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka tak boleh bagi dia berbuka puasa. Berbuka puasa bagi orang musafir yang safar adalah sifatnya ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala atau perkara-perkara yang mubah. Ya, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala rukhisa lisyaihil kabir ayyuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan wala qada'a alaih. Rawahu Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Ahsanallahu ilaikum. Wa sahahahu. Nah, hadis yang ke-561. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, rukhisa lisyaikhil kabiri an yuftir, diberikan izin. Kata-kata diberikan izin di sini menunjukkan yang memberikan izin adalah Nabi SAW. Walaupun perkataan Ibnu Abbas tapi memiliki hukum marfu. Karena sahabat mengatakan, ya, jika sahabat mengatakan diberikan izin, maksudnya siapa yang memberikan izin? Rasulullah SAW. Ya, diberikan izin bagi orang yang telah tua, lisyaikhil kabir, orang yang telah tua renta, yang dia tak mampu berpuasa atau berat bagi dia berpuasa, an yuftir, diberikan baginya keringanan untuk berbuka, tidak berpuasa. Wa yut'ima an kulli yawmin miskinan, dan dia menggantikan buka puasa tersebut dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada baginya kewajiban untuk mengganti lagi. Hadis dikeluarkan Imam Daruqutni dan Hakim, dan kedua-duanya mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini sahih. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa sama sekali dan tidak mengqadha adalah orang-orang yang telah tua renta, yang tak mampu lagi berpuasa atau sulit bagi mereka berpuasa. Gantinya adalah membayar fidyah. Fidyahnya adalah memberi makan satu orang miskin satu hari, ya, dalam bentuk makanan beras. Ya, fidyahnya setengah daripada zakat fitrah. Zakat itu 4 mud, ya 3 kilo, maka setengahnya adalah 2 mud, 1,5 kilo. Ya, itulah dia. yakni konsekuensi orang yang tidak berpuasa karena ketuaan, karena telah tua renta, atau karena sakit yang permanen yang menyulitkan dia berpuasa atau tak mampu berpuasa. Maka mereka yang berdua ini boleh mengganti dengan fidyah. Tak mengapa, diberikan rukhsah bagi keduanya untuk mengganti fidyah, tidak disuruh untuk mengqadha lagi. Ya. Wala qadha alaih, dan tidak ada baginya ketentuan qadha. Ini bagi orang tua yang tak mampu berpuasa tapi akalnya masih sehat walafiat. Adapun orang tua yang telah pikun, sebagian orang tua berusia 70 tahun, 80 tahun, tak mampu berpuasa tapi sehat akalnya, masih tahu segala sesuatu, tahu dia salat, tahu berpuasa. Ya, ini yang disuruh wajib bagi dia menggantikan puasanya dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin, memberi makan, bukan memberi uang, memberi makan. Bisa dibelikan 1 bungkus nasi, diberikan kepada orang miskin yang dia lihat di jalan. Itu ganti puasanya.
Kalau memberikan fidyah boleh dimasak langsung, diberikan atau diberikan dalam bentuk mentahnya, bahan bakunya. Diberikan beras 1,5 kilo 1 hari. Boleh diberikan per hari, boleh digabungkan ketika hari ke-30 atau setelah Ramadan, walaupun yang lebih utama adalah dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Anas bin Malik mengumpulkan 30 orang miskin dan dia beri makan mereka sekalian semua sekali pemberian. Itulah dia pengganti puasanya ketika dia tak sanggup lagi berpuasa karena ketuaan. Adapun orang-orang yang pikun, kadang berusia 60 tahun tapi pikun dia. Tak sadar lagi, ya, ingatannya tak kuat lagi. Bagaikan anak-anak kembali ke masa kanak-kanak, tak tahu lagi tentang puasa, tentang sholat, kadang ingat, kadang hilang. Orang-orang pikun semacam ini tak ada lagi bagi mereka kewajiban berpuasa dan tidak ada pula kewajiban membayar fidyah. Hukumnya sama dengan hukum anak-anak. Anak-anak tak berpuasa, tak disuruh membayar fidyah walinya. Demikian juga orang tua yang telah pikun tidak disuruh berpuasa, juga tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah karena dia tidak lagi berakal. Jadi orang tua yang boleh membayar fidyah adalah orang tua renta yang masih berakal. Semakna dengan orang tua ini adalah orang yang sakit dan sakitnya permanen. Ya, yang berketerusan, yang lama sembuhnya, jangka panjang. Bagi mereka kalau mereka berpuasa, bagi mereka dibolehkan untuk berbuka dan membayar dengan fidyah. Ya. Adapun dahulu kala di awal-awal Islam, puasa Ramadan tak diwajibkan langsung, tapi disuruh milih antara berpuasa atau membayar fidyah. Ya, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa, boleh diganti dengan fidyah memberi makan orang miskin. Itu di awal kewajiban puasa. Kewajiban puasa tak sekaligus. Pertama diwajibkan adalah puasa Asyura, itu yang wajib. 10 Muharram. Kemudian dihapuskan kewajiban itu dengan puasa Ramadan. Dan tidak pula menjadi wajib secara mutlak. Boleh berpuasa Ramadan, boleh mengganti dengan fidyah. Kemudian barulah datang kewajiban yang mewajibkan orang-orang Islam yang telah balik, berakal, mukim, sehat walafiat untuk berpuasa Ramadan. Ya, tak boleh lagi diganti dengan fidyah, tetapi tetap dibolehkan fidyah ini, dikecualikan fidyah ini boleh tetap berlaku bagi orang-orang yang telah tua renta yang tak mampu berpuasa. Mu'adz bin Jabal berkata, "Athbatallahu siyamahu ala al-muqim as-sahih." Allah wajibkan puasa Ramadan bagi orang yang mukim. Kalau musafir tak wajib. Bagi orang sehat, orang sakit tak wajib. Warakhasa fihi lil maridi wal musafir. Allah berikan rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit untuk berbuka puasa. Sakit apa yang membolehkan seorang berbuka puasa? Apakah semua penyakit? Tidak. Penyakit yang sekiranya kalau dia tetap berpuasa akan membuat lambat sembuhnya atau menambah penyakitnya atau membinasakan dirinya, ini yang diwajibkan baginya untuk berbuka. Adapun sakit yang tak ada hubungan dengan hal tersebut, misalnya flu biasa, ya, apalagi sakit kulit, panuan dia berbuka puasa. Kenapa kau tak puasa? Aku sakit. Kenapa sakit panu ini? Ini nggak ada hubungan. Ya, maka yang dibolehkan berbuka puasa adalah penyakit yang membuat orang semakin lama kesembuhannya atau semakin bertambah penyakitnya, dibolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa. Wal musafir, demikian juga dibolehkan berbuka bagi orang musafir. Wa thabatal it'amu lil kabir alladzi la yastati'u siyam, dan tetaplah hukum fidyah itu hanya berlaku bagi orang-orang tua yang tak mampu berpuasa. Ya. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah, qala ma ahlakak qala waqatu ala imraati fi Ramadan faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabah qala la qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain qala la qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan qala la
summa jalasa fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadza faqala a'ala aftara minna fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuh summa qala izhab fa'at'imhu ahlak rawahu as-sab'ah wal lafzul lil muslim. Wa an hadis yang ke-562 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Salamah bin Sakhar al-Bayadi. Faqala, dia berkata, halaktu ya Rasulullah, binasalah saya Rasulullah. Maksudnya dia telah melakukan perbuatan yang membuat dia binasa dalam bab agama, binasa agamanya. Ya, halaktu ya Rasulullah, binasalah saya Rasulullah. Maksudnya perbuatan yang telah kubuat membuat aku binasa dalam agamaku ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka, kata Nabi, apa yang membuat engkau binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku tergelincir hingga akhirnya aku mencampuri istriku di siang hari Ramadan. Ya, pembatal puasa adalah jima'. Bahkan dia adalah merupakan dosa besar dilakukan seorang terhadap istrinya di siang Ramadan, mewajibkan kafarah. Maka dia tahu hal itu dosa, tapi dia tak tahu apa konsekuensinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku binasa. Apa yang buat engkau binasa? Kata Nabi, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku campuri istriku di siang hari Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau menemukan, ya, dalam dirimu kesanggupan, ya, untuk memerdekakan budak, membeli budak kemudian memerdekakannya? Apakah engkau mampu membeli budak kemudian memerdekakannya? Atau apakah engkau punya budak yang bisa kau merdekakan? Ya, qala la, kata dia, tidak ya Rasulullah, aku tak punya budak, tidak pula mampu membelinya. Qala, jadi ini konsekuensi orang yang berjima ketika siang Ramadan adalah memerdekakan budak. Ini yang pertama, dan ini bukan pilihan. Ini yang pertama, ketika budak tak ada atau tak mampu membeli budak, baru pindah kepada hukum berikutnya. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in, mampukah engkau melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, tiap hari berpuasa selama 2 bulan, 60 hari. Tak boleh berhenti kecuali karena uzur syar'i, sakit misalnya, atau musafir contohnya. Setelah itu wajib dia lanjutkan kembali. Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia katakan tak mampu ya Rasulullah. Ya. Qala fahal tajidu, jadi konsekuensi kedua ketika tak mampu memerdekakan budak, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan ini bukanlah pilihan, tapi kewajiban secara berurut. Memerdekakan budak, jika tak mampu atau tak ada budak yang mau dibeli, berpuasa 2 bulan. Jika tak mampu pula, ya, maka Nabi mengatakan berikutnya, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah engkau mendapati dirimu memiliki kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin? Ya, 60 hari 60 miskin, 1 hari 1 orang miskin. Ini pilihan yang ketiga, ini adalah merupakan urutan ketiga. Mereka budak, berpuasa 60 hari, barulah memberi makan 60 orang miskin. Sudah dia coba berpuasa, tak sanggup dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, gagal terus, ya, maka pindahlah kepada urutan yang berikutnya, memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin 1 mud, 2 mud 1,5 kilo atau dalam bentuk makanan baku. Belikan nasi bungkus 60 nasi bungkus, beri orang miskin makan, selesai. Ya, ketika tak mampu pertama dan kedua. Maka Nabi bertanya, mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin? Qala la, kata dia tak mampu, karena susahnya dia. Ya, thumma jalas, kemudian dia pun duduk. Fa utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fi tamrun, dibawakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kurma-kurma
dalam wadah-wadah. Ya. Faqala, maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, Salamah bin Sakhar al-Bayadhi, tasaddaq bihadha. Kau ambil ini, sedekahkan. Beri 60 orang miskin. Sedekahlah dengannya. Faqala a'ala afqara minna, ya Rasulullah, apakah saya disuruh menyedekahkan makan ini kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Fama baina labtaiha. Tak ada di antara dua lembah, ini maksudnya kota Madinah. Madinah terletak di antara gunung Jabal Ir, gunung Ir dan Jabal Thawr. Di antara dua gunung kota Madinah terletak. Ya, kata dia tak ada di antara dua lembah ini, maksudnya di kota Madinah ini, ya, ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tak ada yang terdapat di antara dua lembah ini, maksudnya di kampung, di kota Madinah, tak ada yang lebih fakir daripada kami, tak ada yang lebih butuh kepada makanan itu daripada kami. Ya. Fadhahikan Nabi SAW, maka Nabi pun tertawa melihat laki-laki ini, ya, sudahlah melakukan perbuatan yang melanggar, kemudian dia dapat makanan pula, sehingga Nabi yang mulia SAW badat an yabuhu, tampaklah gigi taring Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala idhhab, kata Nabi setelah itu, berangkatlah engkau pergi. Fa'atihimu ahlak, bawalah kurma-kurma ini, beri makan keluargamu. Hadis dikeluarkan oleh perawi yang 7. Ya. Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kemudian tambah Imam Ahmad bin Hanbal. Wal lafdhu li Muslim, redaksinya adalah redaksi Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan, ya, bahwasanya adalah merupakan dosa besar bercampur dengan sehari Ramadan. Tak boleh. Orang yang tergelincir, terjebak dalam perbuatan ini, maka konsekuensinya adalah membayar kafarat yang tadi disebutkan, memberikan budak jika tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tak mampu, baru memilih, ya, yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Dan tidak boleh orang untuk berjima sengaja dia buat safar. Puasa nih, tapi dia rindu sama istrinya, pulang dari jauh, mungkin baru pulang dari negeri yang jauh, tiba siang Ramadan. Gimana supaya dicampur istrinya? Dia bawa istrinya safar. Pergi, kita berangkat ke Singapura, mari kita berangkat ke Malaysia. Niatnya untuk mencampuri istrinya, tak boleh. Ya. Tafadhal. Berapa syarat? Assalamualaikum. Ya, satu hadis lagi. Wa an Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alaihi, wa zadu Muslimin fi hadisi Ummu Salamah wala yaqdi. Hadis ke-563. Wa an Aisyata wa Ummi Salamah, dari ibunda Aisyah dan ibunda Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban, Nabi SAW pernah pagi hari dalam keadaan junub. Min jima', junubnya Nabi karena mencampuri istrinya. Nabi tak pernah mimpi basah, karena itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Ya, Nabi junub karena mencampuri istri-istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian dia mandi dan berpuasa. Muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan dalam hadis Ummu Salamah, wala yaqdi, dan dia tidak mengganti puasanya. Maka orang yang melakukan jima di malam hari Ramadan sebelum terbit fajar, ya, mungkin selepas sahur dia campuri istrinya, kemudian dia tidur, belum mandi, kemudian terbit fajar, dikumandangkan azan, maka tak mengapa bagi dia, ya, melanjutkan puasanya, mandi salat subuh. Ya, tak batal puasanya meski pagi hari itu dia dalam keadaan junub, selama memang dia, ya, melakukan jima itu sebelum terbitnya fajar, tak mengapa. Ya, walaupun mandinya belakangan, tak ada masalah. Ya, di sini ibunda kita Ummu Salamah menceritakan tentang Nabi, demikian juga ibunda Aisyah. Nabi pernah junub, beliau pagi hari baru mandi, ketika terbit fajar dia mandi, kemudian melanjutkan puasanya dan tidak mengganti. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tak mengapa orang di pagi hari dalam keadaan junub selama memang dia mencampuri keluarganya sebelum terbitnya fajar di malam hari. Walaupun,
ya mandinya belakangan. Ketika azan dikumandangkan baru dia mandi, tak ada masalah. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.